Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Kurnia. Di sini saya ingin mempresentasikan materi PPKN yang berjudulkan Masa Reformasi. Masa reformasi adalah masa di Indonesia dari tahun 1998 hingga sekarang. Kronologinya itu disebabkan oleh krisis moneter tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya, dan krisis legitimasi pemerintahan kepada KKN dan sentralisme. Pemilu 1997, Golkar menjadi pemenangnya, dan Golkar memilih Soeharto untuk melanjutkan menjadi presiden. Padahal saat itu Soeharto tidak becus dalam melaksanakan tugasnya, tetapi ia terpilih lagi menjadi presiden, dan akhirnya para mahasiswa pun berdemo untuk menuntut. Ada 6 agenda reformasi. 1. Mengadili Soeharto. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Hapus dui fungsi ABRI. 4. Otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan harus bersih dari KKN. Masa demo di mana-mana. Tragedi Trisakti melibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. 1. Ulang Mulia Lesmana. 2. Hafidin Royan. 3. Hendri Yamansi. 4. Heri Hartanto. Demo pun semakin besar. 12 hingga 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjuruhan di kota-kota besar Indonesia. 18 hingga 20 Mei 1998 gedung DPR MPR diduduki para mahasiswa. Kemudian 21 Mei 1998 jam 9:05 Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden dan digantikan oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Dari situlah Indonesia masuk ke masa reformasi. Masa B.J. Habibie dimulai dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Kebijakan B.J. Habibie. Penetapan UUD nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang menjadi cerminan jawaban dari tuntutan reformasi, membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru, dan melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, menaikkan nilai tukar uang rupiah terhadap dolar hingga Rp10.000, mengadakan jajak pendapat terhadap warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih menjadi bagian dari Indonesia. Dari masa B.J. Habibie dilanjutkan dengan masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Masa Gus Dur dimulai dari 20 Oktober 1999 hingga 21 Juli 2001. Kebijakan Gus Dur: membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan polisi dengan TNI, penghapusan Departemen Penerangan dan Sosial, menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan pengibaran bendera bintang kejora, menggalangkan toleransi, dan Gus Dur juga pernah terlibat dalam skandal Bruno Gate dan Bulo Gate. Dari masa Gus Dur dilanjutkan dengan masa Megawati. Masa Megawati dimulai dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Megawati bisa terpilih jadi presiden karena Gus Dur dilengser oleh MPR. Kebijakan Megawati: membentuk kabinet gotong royong, membentuk KPK, privatisasi BUMN, penundaan pembayaran hutang, dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Otonomi khusus Aceh dan Papua. Dari masa Megawati dilanjutkan dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY adalah presiden pertama di Indonesia dengan pemilihan secara langsung. Kebijakan SBY: konversi minyak tanah ke gas, dana pendidikan 20% dari APBN, pengganti subsidi kenaikan BBM dengan BLT dan BLSM, terus Bailot Century Bank. Kemudian dari masa SBY dilanjutkan dengan masa Joko Widodo, dimulai dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2024, 2 periode.
Joko Widodo dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.